Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Rabb seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya dan para keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah pada suatu hari sang Amirul Mukminin Umar berjalan bersama Jarud al-Abdi radhiyallahu anhuma. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita, yaitu Khawlah binti Thalabah. Khawlah berkata, "Wahai Umar, aku masih ingat saat dulu engkau dipanggil sebagai Umair atau Umar kecil. Pada waktu itu, engkau menakut-nakuti anak-anak lainnya di pasar Ukaz. Lalu, engkau dipanggil sebagai Umar. Dan kini, engkau dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Maka takutlah kepada Allah, wahai Umar. Karena Allah akan menanyakan kepemimpinanmu. Bagaimana engkau mengurus rakyatmu?" Maka Umar pun menangis sejadi-jadinya. Al-Jarud menegur Khawlah karena bersikap kasar kepada Umar. Umar berkata, "Biarkanlah, karena sesungguhnya perkataan wanita ini didengar oleh Allah di langit ketujuh." Maka Umar pun patut mendengarkannya. Di antara nama-namanya yang mulia adalah Al-Basir, yang maha melihat, bahwa dia memiliki penglihatan yang melihat dengannya. Dia melihat segala sesuatunya, baik yang besar maupun yang kecil. Dia melihat apa yang ada di bawah bumi dan apa yang ada di atas langit. Dan dia melihat apa yang ada di dasar lautan yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat penglihatan tersebut, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya'lamu khawa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dan dia mengetahui
dia mengetahui penglihatan yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan kisah lain pula, pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu mendengar perkataan wanita tua yang berkata pada putrinya, "Nak, campurkanlah susunya dengan air." Putrinya menjawab, "Tidakkah engkau tahu, wahai ibuku, bahwa Khalifah Umar telah melarangnya?" Ibunya menjawab, "Aina Umar? Di mana Umar?" "Huwa la yarana." Dia tidak melihat kita. Putrinya menjawab, "In kana Umar la yarana. In kana Umar la yarana. Farabbu Umar yarana." Jika Umar tidak melihat kita, maka Tuhannya Umar yang melihat kita. Robnya Umar yang melihat kita. Di kisah lain pula, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang budak pengembala di tengah padang pasir. Ibnu Umar ingin menguji keimanannya dan berkata, "Aku ingin membeli seekor dombamu." Pengembalanya menjawab, "Aku telah diberi kepercayaan oleh majikanku." Ibnu Umar ingin menguji keimanannya dan berkata, "Katakan kepada majikanmu bahwa seekor dombanya telah dimakan oleh serigala." Namun pengembala ini menjawab, "Wa madza aqulu lillah?" Dan apa yang harus saya katakan kepada Allah? Wa madza aqulu lillah? Apa yang harus saya katakan kepada Allah? Saya bisa mengatakan kepada majikanku bahwa seekor dombanya telah dimakan oleh serigala. Namun apa yang harus saya katakan kepada Allah? Apa yang harus saya katakan? Ketika anggota tubuhku mampu berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari itu, lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ibnu Umar pun menangis. Kemudian mengutus seseorang untuk membebaskannya dan berkata, "Perkataanmu itu telah membebaskanmu di dunia ini. Aku memohon kepada Allah agar membebaskanmu ketika engkau bertemu dengannya." Dia berkata dengan penuh keimanan, "Wa madza aqulu lillah?" Dan apa yang harus saya katakan kepada Allah? Kemanakah contoh-contoh ini dalam kehidupan kita? Kemanakah jejak-jejak kebaikan dalam kehidupan kita? Kemanakah iman dalam kehidupan kita? Jika engkau ingin mengetahui tingkat keimananmu, maka perhatikanlah dirimu di kala sendiri. Perhatikanlah dirimu di kala sendiri. Berkata para ulama, sesungguhnya iman itu tidak datang dengan sholat 2 rakaat dan berpuasa pada siang hari. Akan tetapi, iman itu datang dengan caramu melawan hawa nafsu. Wallahi, tidaklah Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kebahagiaan dan kedudukan yang tinggi, melainkan karena dia dapat melawan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allah akan menaunginya saat tidak ada naungan selain darinya, yaitu mereka di kala sendirian. Mereka mengingat Allah dan air mata pun jatuh. Dan mereka yang diajak oleh wanita cantik untuk berbuat maksiat, namun dia katakan, "Ini akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apakah kalian tahu siapakah Allah? Dialah Allah yang kau tutup pintu kamarmu rapat-rapat untuk bermaksiat kepadanya. Namun dia mengirimkan udara dari celah-celah kamarmu agar engkau bisa bernafas.
Maka nasihat kami, wahai ikhwan sekalian, biasakan diri untuk bahagia di saat sendiri dengan cara engkau beribadah kepada Allah. Rasakan kenikmatan itu. Tatkala engkau bangun malam, engkau sujud kepada Allah, tidak ada yang melihatmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan itu, timbulkan kenikmatan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.